Nomor 2. Y pangkat 3 ditambah XY kuadrat dikurang XY dikurang X kuadrat ya. Difaktorisasi dulu. Nomor 2. Ini sebenarnya yang di latihan 1, di latihan modul kegiatan belajar 1 ini hanya cari kurva ya. Ini buat kurva. Dan nomor 2 pangkat 3. X pangkat 3. Dia nomor 2-nya ini Y fungsi kurva AP. Dilewatin dulu aja ya. Kayaknya memang dia agak nggak ini sih. Kurang meyakinkan. Minggu depan saya akan cari tahu lagi karena dia sepertinya saya juga kurang yakin nih dengan soalnya ya. Oke, kita lanjut dulu ini aja untuk mengenal fungsi nonlinear. Oke, ya, nggak apa-apa ya, disimpan dulu ya, saya tandain. Nah, untuk lingkaran, nah di modul 5 ini kayaknya banyak rumus-rumus juga. Kita mengenal lingkaran dari fungsi kuadrat ya. Definisinya tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang mempunyai jarak tertentu dari suatu titik yang disebut pusat. Nah, jari-jari titik tersebut disebut jari-jari lingkaran. Rumus umum untuk lingkaran. Ini bisa dicatat AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Kalau F ini nggak ada X dan Y berarti dia konstanta ya. Nah, bentuk standar persamaan lingkaran H dan K ini adalah pusat lingkaran. H dan K ini maksudnya titik pusat lingkaran atau kalau di sumbu koordinat XY. Oke. Nah, biasanya di sini ada contohnya ya. Bentuk umumnya dibawa ke dalam bentuk X dikurang H di kuadrat ditambah Y dikurang K di kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena lingkaran dia
H, dan K. Lingkaran tahu ya, kalau lingkaran itu berarti jari-jarinya itu dimanapun dihitung jari-jarinya, misalnya dari sini atau dari bawah atau dari samping, dia jaraknya itu sama. R-nya itu sama kalau dihitung dari manapun. Beda dengan elips. Elips bisa mungkin di sini agak lebih pendek, di sini agak lebih panjang. Nah, ini jika H sama dengan 0, K sama dengan 0, berarti dia di titik pusat koordinat ya. X dan Y sama dengan 0. Titik asal namanya. Persamaan lingkarannya akan menjadi, karena ini 0, maka persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jari-jari lingkaran itu R kuadrat lebih kecil dari 0, itu berarti kalau jari-jarinya lebih kecil dari 0 berarti nggak ada dong lingkarannya. Kalau jari-jarinya sama dengan 0 berarti bukan lingkaran, tapi titik. Jari-jari harus lebih besar dari 0, makanya bisa lingkaran. Benar. Nah, ini contohnya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 8Y tambah 16 sama dengan 0. Lingkaran ini 34, ini 31, ini 37. Berarti jarak ini berapa? 7 dikurang 4, berarti ini jaraknya 3 ya. Kemudian 4 dikurang 1, ini juga 3. Kalau ini otomatis 3 ya. 0 sama dengan 3. Jadi dimanapun dia dihitung, ini pasti 3. Hitung dari sini juga pasti 3. Oke. Nah, bentuk umum standarnya X kurang H kuadrat tambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari persamaan yang ada ini, kita coba cari untuk membentuk seperti X kurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat ini. Nah, kebetulan yang X kuadrat coba dikumpulin di sebelah sini, dan yang Y kuadrat coba dikumpulin di sebelah sini ya. Ini X kuadrat dikurang 6X, kemudian Y kuadrat dikurang 8Y. Nah, untuk konstantanya, kita pikirin bentar dulu. X kuadrat dikurang 6X, berarti kita bisa, untuk bisa memenuhi persamaan ini, X kurang H ini, berarti X dikurang 3 kuadrat, benar ya? Karena X kuadrat dikurang 6X. Kemudian kalau konstantanya menjadi 3 kuadrat berarti 9 ya. Nah, masukin 9 di sini. Kemudian Y kuadrat dikurang 8Y. Oh, dari sini kita bisa dapat Y kurang titik-titik di dalam kurung kuadrat. Otomatis minus 8Y. Berarti Y dikurang berapa? 4. Terus dikuadratkan. Benar ya? Y kuadrat dikurang 8Y. Nah, dari sini konstantanya jadi berapa? 4 kuadrat. 4 kuadrat berarti 16. Konstanta di sini 16. Oke? Nah, untuk konstantanya ini coba kita pindah ke sebelah sisi kanan aja. 16 nih. Kemudian konstanta-konstanta yang kita dapat dari faktorisasi tadi ada. Jadi kalau di sisi kiri positif, berarti di sisi kanan kenapa? Kita misalnya kita tambah ya. Di sini di sisi kiri tambah 9. Sisi kanan